Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang doa Bapa Kami bagian kedua. Doa Bapa Kami bagian kedua. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dari Matius 6 ayat 9. Ya. Itu ajaran Tuhan Yesus kepada semua orang Kristen. Dia mengatakan kalau berdoa harus seperti doa Bapa Kami. Nah, itu Bapa Kami yang di sorga. Bapa Kami yang di sorga. Ini dulu yang kita mau bahas. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan harus berdoa seperti itu, Bapa Kami yang di sorga? Tuhan ingin memberikan gambaran atau pengertian kepada kita semua umatnya, anak-anaknya. Kita harus menganggap Tuhan itu seperti Bapa kita sendiri. Tuhan mau menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia itu seperti kasih Bapa terhadap anak, yang selalu mengampuni, menjaga, mengasihi, dan sebagainya. Memberkati, ya, melindungi, macam-macam. Kasih Bapa kepada anak itu. Kedua, Tuhan ingin kita mengerti bahwa kita harus menghormati Bapa sebagai orang tua. Artinya hubungan antara Bapa dan anak itu yang mau digambarkan dalam pembukaan doa Bapa Kami. Tuhan juga ingin memberikan pengertian kepada kita bahwa hubungan Tuhan dengan kita, anak-anaknya, adalah hubungan yang sangat akrab, yang sangat intim, seperti hubungan dalam keluarga. Karena itu, kita, anak-anak Tuhan, disebut anak. Tuhan disebut Bapa. Ya. Nah, ini dulu pengertian Bapa dalam doa Bapa Kami. Kemudian kita lanjutkan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, kita harus menguduskan, mensucikan, memuliakan Bapa kita. Kalau kita tidak menguduskan, menyucikan, memuliakan, menjaga nama baik Bapa kita, kita anak durhaka. Tapi kalau kita menghormati orang tua kita, menjaga nama baiknya, menjaga kesucian keluarga dan Bapak sendiri, menjaga nama baik, menjaga martabat, menjaga semuanya dari kelakuan kita. Artinya kita harus benar-benar menghormati dan menguduskan orang tua kita yang adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan menguduskan Bapak kita sendiri, bukan. Saya mengatakan kita harus menguduskan Bapak kita yang di surga. Namanya dikuduskan. Kenapa namanya? Ya harus. Karena nama Tuhan adalah nama yang sangat suci, sangat kudus. Harus dihormati oleh segala bangsa dan semua ciptaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kalau kita sudah menghormati Papa sudah menyayangi kita sudah mengerti hubungan anak dengan Papa, kita sudah menguduskan nama Papa, kita menjaga kelakuan kita dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik, kita minta Bapa kita yang di surga datang ke bumi,
Dan kita minta Dia berdaulat, berkuasa atas hidup kita, atas semua yang ada, yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Karena itu dikatakan datanglah kerajaanmu. Ya. Jadilah kehendakmu seperti di bumi. Kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah turun. Kita minta supaya kerajaan Allah turun ke bumi. Nah, waktu kerajaan Allah turun, dalam kerajaan itu ada apa? Ada pemerintahan, ada rajanya, ada menterinya, ada pengawalnya, ada segala macam. Kerajaan Allah itu turun, ya. Dan kita diminta supaya meminta waktu kerajaan Allah turun, jadilah kehendak raja yang turun itu. Jadilah kehendak sang raja atas segala raja. Jadilah kehendak Tuhan kepada umat manusia, pada kita semua anak-anaknya, ya. Jadi datanglah kerajaanmu. Datang Tuhan, kita undang Tuhan sebagai raja dan sebagai Bapa kita. Jadilah kehendakmu, perintahlah kita seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan ingin jadikan. Jadilah kehendakmu di bumi, karena kerajaannya sudah turun ke bumi. Di bumi, tapi bukan pemerintahan bumi seperti di surga. Jadi dari doa Bapa Kami ini kita belajar pertama, Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Terus kita harus menjaga nama Tuhan, nama baik Tuhan dengan kelakuan-kelakuan kita. Kemudian kita baru boleh minta supaya kerajaan Tuhan turun. Kalau kerajaan Tuhan turun, kita anak raja, pasti kita dijagain. Pasti kita dilindungi. Kalau ada yang menyerang kita, ada yang jahatin kita, tidak mungkin anak raja didiemin, ya. Terus kita mau belajar taat. Kita percaya Tuhan ada, kita belajar percaya, beriman, terus kita taat. Taat pada kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi seperti di surga. Nanti kita sambung di episode berikutnya untuk ayat 11, Matius 6 ayat 11. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya makin hari makin mengerti, mengenal Tuhan dengan cinta kasih yang daripada Tuhan itu sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya.